Ya, ini cukup terkuras ini konsentrasi dan fokus kita untuk dalam mempersiapkan persiapan deklarasi launching ya. Mamuju Ya. Keren. Sebenarnya yang buat kita lebih konsentrasi terfokus itu karena kita dalam suasana yang sangat terbatas gerakannya, kemudian kita harus mengikuti protokol COVID-19, kemudian virtual yang ini pertama kali di Indonesia, ini tentu uji coba yang menurut saya sangat luar biasa. Dan kalau ini sukses menjadi contoh juga untuk di seluruh Indonesia iya, yang seluruh yang Indonesia ini pilkada. kita yang pertama loh, yang Pak pertama. Ibu Hafizah. Yang kedua yang paling menguras konsentrasi kita sebenarnya ini permintaan dari 11 kecamatan dengan belasan titik sehingga kita hampir on time dalam 24 jam ini. Iya, on time 24 jam Bang, kita tahan dulu karena saya akan langsung menuju profilnya Ibu Sutina dulu. Kita mau melihat seperti apa sosok Sutina yang akan berlaga di pilkada ini, yang akan didampingi oleh Adok Masud yang juga saat ini masih sebagai anggota DPR Kabupaten Mamuju. Dia merupakan dari perwakilan Partai PDIP Perjuangan. Baik, pemirsa, kita lihat dulu profil dari Sutina Ado. Kita akan saksikan di layar kaca Anda. Dan setelah profil ini kami akan kembali ini. Nama lengkapnya Haja Siti Sutina Suhardi dengan nama panggilan Tina. Kemudian usianya 35 tahun. Ya, dia memiliki SD, kemudian SMP juga, SMA juga. Kemudian di S1-nya itu Universitas Hasanuddin. Ya, kemudian lanjut di IPDN di Bandung rupanya. Kemudian ini riwayat ini, dan kemudian kita lihat profil dari wakil yang akan mendampingi Sutina, Adok Masud. Bupati kita ini memang masih duduk sebagai anggota legislatif Kabupaten Mamuju dan itu 2 periode. Saya tidak asing dengan dia karena dia pernah menjadi sahabat saya. Ya. Ini memang asalnya adalah latar belakang anak petani. Anak petani menjadi petani. Tidak ragukan kemamujuannya, meski dia ada darah keturunan dari Bugis, namun sebagai orang Mamuju dia lahirnya di Kaluku. Ya. Tidak diragukan. Jadi kita akan masuk di poin-poin perbincangan kita sebagai juru bicara untuk malam hari ini mewakili dari Sutina Ado. Sebenarnya tren Tina Ado ini setelah deklarasi melihat sekarang apa yang akan terjadi. Kemarin itu masih simpang siur, masih seperti ini. Kira-kira trennya seperti apa yang kita baca pada malam hari ini? Iya, terima kasih Bu Hafizah. Selamat malam pemirsa TV Manakara. Ya, alhamdulillah tadi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita sudah berhasil melalui satu fase penting ya dalam gerakan progres gerakan Tina menghadapi Pilkada 2020 ini. Ada flashback sebenarnya mau kita tarik dari perjalanan Ibu Tina ini ya. Pertama ketika Ibu bergerak di tren awal itu di masih angka 5% sebenarnya, itu jauh dari petahana yang waktu itu sudah di tingkat 47%. Jadi 5 banding 47%. Itu survei per Januari 2019. Kemudian survei masuk di Pileg selesai, itu artinya apa? Petahana itu dengan semua instrumennya, dia ketua partai, dia memiliki berkampanye dalam pilkada, dalam pileg sekaligus pasti mengkampanyekan bahwa dia akan maju juga di pilkada 2020 ini. Sementara Ibu Tina sepanjang Januari 2019 ke Juni 2019 itu hampir tidak ada gerakan, tidak ada tim terstruktur, tidak ada partai, belum berbicara tentang siapa yang akan menjadi pendampingnya.
Tapi ketika kita sudah mulai bergerak dari bulan Juni, progres kita mulai melakukan strategi-strategi parsial dalam branding, kemudian sosialisasi dan lain-lain. Sekarang di bulan Desember 2019, tren Sutina dari 5% itu sudah naik ke 46%. Ini artinya angka yang sangat fantastik untuk sebuah gerakan politik yang betul-betul dari baru ya. Nah sekarang setelah bagaimana pasca deklarasi ini dilakukan, tentu saja pertanyaan yang sangat substansial dalam strategi ya. Kalau dulu asumsinya itu Tina bergerak sendiri, ya, plus dia adalah seorang pemula, dia tidak punya partai, dia tidak punya struktur tim yang bisa bergerak. Dia bukan figur dalam konstelasi politik di Kabupaten Mamuju. Nah sekarang dari 5 naik ke 46 ya, pada saat dia masih single seperti itu. Nah sekarang pasca deklarasi setelah dia didukung oleh 10 partai, dia didukung oleh struktur legislatif, dia didukung oleh mesin politik sampai ke PAC, saya rasa angka 46% ini akan segera bertambah per 3 bulan itu bisa mencapai 15%. Artinya untuk presisi di akhir Pilkada 2020 nanti ini 9 Desember saya hakul yakin Ibu Sutina akan meraih angka secara etis memang tidak etis kalau kita mengomentari arah politik kebijakan internal masing-masing partai. Itu tentu ada aturan-aturan, ada etik, ada prosedur ya yang mereka bisa tentu sudah mereka pertimbangkan. Tapi hal yang politis yang perlu kita tanggapi, yang pertama inilah yang kita sangat syukur dari pergerakan progres sosialisasi komunikasi politik yang dibangun oleh Ibu Sutina ini gerbong besar dari koalisi partai ini yang berbondong-bondong masuk ke Ibu Sutina. Jadi kemampuan Ibu Sutina, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi itu bahwa Ibu Sutina ini mampu melangkah satu langkah dibanding petahana. Ya. Dari kita tahu sendiri dari 11 partai parlemen, ya, 9 partai yang membuka pendaftaran itu full Ibu Sutina daftar. Full daftar dan memang terbangun semua komunikasi. Semua terbangun komunikasi dari bawah sampai ke atas. Sampai ke bawah. Jadi semua partai kita komunikasikan. Yang kedua mekanisme penjaringan itu dari bawah beda dengan kontestan lain ya. Misalnya pasangan yang lain itu Ibu Sutina itu terdaftar sebagai pendaftar tunggal di P3. Kemudian di Gerindra juga. Begitu. Jadi jadi kalau kita sudah bahasakan sebenarnya dari awal, inilah kenapa kita sebut bahwa Mamuju keren bagi Ibu Sutina itu sudah final ya. Iya. Apakah final juga dalam artian baik itu final. Apakah memang karena Ibu Tina membangun komunikasi dari bawah ke PAN sehingga memang keputusannya PAN akan arahnya nanti ke Sutina Ado ini? Iya. Itu yang tadi saya bilang bahwa
kemampuan komunikasi yang sudah kita bangun, Ibu Sutina progresnya sudah sangat bagus. Jadi komunikasi Ibu Sutina ini tidak hanya berhenti sampai di progres komunikasi administratif ya. Tadi kita sebutkan bahwa Ibu Sutina itu di hampir di semua partai ya yang membuka pendaftaran, yang tidak membuka pendaftaran itu kan cuma yang kita tidak tempati mendaftar itu hanya Nasdem dengan Hanura. Ya, kalau semua partai itu semua kita tempati mendaftar, dan ini yang kita sebutkan tadi, dari semua progres itu Bu Sutina lah yang komunikasi administratifnya paling sempurna. Kita lalui dari PAC, dari DPC, DPD, kemudian ke DPW sampai ke DPP. Kita tidak mau black street ya. Kita tidak mau dari loncat pagar, kita tidak mau lewat pintu belakang, semuanya kita lalui dengan progres yang bagus. Sehingga efek yang muncul adalah komunikasi administratif yang sangat sempurna ini, itu sekarang terprogres dalam komunikasi emosional. Jadi seperti tadi, kita lihat teman-teman yang ada di P3 ya, meskipun secara de jure ya. SK dari P3 itu, DPP P3 itu dipegang oleh petahana, tapi karena ada ikatan komunikasi emosional yang sudah dibangun oleh Bu Sutina, itu 6 bulan yang lalu loh. 6 bulan yang lalu itu kita bangun, dan 3 bulan yang lalu kita sudah bangun komitmen dengan pengurus DPC P3 itu bahwa komunikasi koalisi kita sudah final. Jadi ketika orang sudah masuk, oke, secara jujur mungkin secara de jure Anda mendapatkan rekomendasi DPP, tapi de facto kami yang mendapatkan emosional P3 itu sudah dengan Sutina Ado. Kita masih berbicara soal kita melirik ke belakang tadi sebelum deklarasi sebenarnya. Yang diperlihatkan manuver-manuver politik Habsyi Irwan di terakhir mau menuju ke bulan 9 pendaftaran ini memang cukup menarik ya, menguras juga energi para tim-tim sukses, bukan bukan penantang, tapi tim-tim sukses. Karena kalau kita lihat di media sosial ini tim sukses yang gregetan. Pernah petahana Habsyi mengatakan bahwa meski tidak ada partai lain, cukuplah Nasdem dengan Hanura. Bahkan hanya Nasdem pun itu sudah cukup memang. Kalau secara syarat kursi, ya memang sudah memenuhi untuk mendaftar di KPU. Namun kalau kita lihat seorang Irwan Pababari yang notabene memang latar belakangnya politisi, mungkin itu yang pertimbangannya kepada petahana, misalnya Habsyi mengatakan jangan kita ke sana, harusnya kita juga merebut sebuah beberapa partai, karena mungkin dipikir bahwa argumen dari Irwan Pababari mungkin mengatakan seperti ini, kalaupun kita menang pasti kita di parlemen yang harus dipikirkan. Mungkin itu salah satunya. Tetapi salah satunya juga mungkin akan berpikir bahwa ketika partai hanya 2 yang mereka usung, ini juga menjadi nilai tarik dari bagaimana menarik simpatisan tim-tim untuk masuk. Karena ini ada yang mengatakan, oh ini masih kuat atau tidak kuat. Nah ini mungkin pertimbangan dari seorang Irwan Pababari, sehingga manuver-manuver politik di akhir-akhir ini itu memperlihatkan ada terbangun komunikasi ke tingkat walaupun harus langsung melangkah ke tingkat DPP misalnya, tidak melalui harus prosedur dari bawah. Namun apapun itulah manuver politik bisa saja dilalui demi menaikkan elektabilitas sebuah kekuatan pada saat merebut posisi masuk pendaftaran bulan 9. Apakah itu juga yang menjadi tolak ukur sehingga mungkin kalau kita melihat bagaimana manuver-manuvernya Habsyi Irwan ini? Ini kalau kita buat sebuah analisis, kita kilas balik ya, kita flashback. Ini sebenarnya sebuah kesimpulan baru dari pihak petahana untuk segera melakukan merestrukturisasi kembali ya wawasan mereka dalam membangun strategi ya. Kalau kita lihat dulu, saya ingat benar itu di bulan Juni itu Ibu Sutina itu masih, Habsyi Irwan itu melihat bagaimana ya Ibu, dia pemula, dia tidak berpengalaman, tidak ada partai, dia pemula, kemudian dia perempuan, dia dan seterusnya. Sehingga per bulan Juni itu petahana Habsyi Irwan ini sedemikian sangat pede dengan 13 kursinya itu. Ya, ini fase pertama ini. Ini fase pertama. Fase kedua adalah
perjalanan sosialisasi awal Ibu Sutina melakukan progres komunikasi politik ke teman-teman partai, melakukan konsolidasi ke titik-titik konstituen, di bulan September itu ya tiba-tiba Hapsi Irwan ini deklarasi berpasangan kembali. Pertanyaannya begini, kok mereka buru-buru melakukan deklarasi itu loh? Tapi bunyinya itu apel akbar. Sebelum apel akbar. Oh, yes. Ini sebelum apel akbar nih. Oh iya, ada ya, di kan? ada di Rujab ya. Kalau saya saya sederhana nih, seandainya Tina itu dianggap tidak memiliki peluang, tidak memiliki progres, saya di pihak saya Hapsi ataupun Irwan akan membuat satu koalisi sendiri. Membangun koalisi sendiri. Tapi kenapa kemudian masuk? Mereka tidak ada pilihan untuk melawan Sutina kecuali harus berpasangan. Artinya melihat ada kekuatan. Rahasianya di situ. Jadi sebenarnya ketika Hapsi Irwan memilih kembali untuk berpasangan itu karena melihat per bulan Juni ke September gerakan Ibu Sutina ini sudah sangat besar. Untuk melakukan counter opini, mereka kemudian melakukan deklarasi pertama. Setelah deklarasi itu ya di Rujab Pak Bupati waktu itu turun survei. Barulah turun survei. Waktu itu Hapsi Irwan masih berpegangan bahwa cukup deh kita lawan Sutina ini dengan 13 kursi. Cukup Nasdem Hanura waktu itu kan 2 partai. September, November, Desember ketika survei turun, keluarlah hasil survei. Keluar hasil survei itu bagaimana hasilnya? Ternyata tren petahana itu stagnan. Kesimpulan pertama, secara elektoral tren petahana stagnan. Yang kedua, kesimpulan dari hasil survei itu adalah Nasdem dan Hanura ini sudah tidak bisa lagi efektif untuk menjadi mesin politik. Sehingga rekomendasinya adalah apa? Harus merekrut kembali partai-partai lagi. Sehingga desain inilah yang membuat, maaf, tanda kutip, mereka mulai membabi buta itu. Membabi buta ya? P3 yang tidak mereka daftar, mereka langsung berhubungan ke DPP dan seterusnya. Ini bagian dari, sebenarnya kalau kita flashback sebenarnya ini pertama, bagi petahana sendiri, Hapsi Irwan, Sutina ini ketika itu masih sendiri ya. Belum berbicara hari ini. Waktu itu masih sendiri. Per bulan Juni, September, Desember, 3 fase pergerakan ini sebenarnya kesimpulan akhir dari petahana itu bahwa arus besar Sutina ini sudah berubah menjadi arus besar. Progres politik Ibu Sutina ini sudah mampu membangun sebuah koalisi besar, konsensus politik yang bersama dengan gerbong yang besar. Sehingga kalau dulu mereka sangat optimis dengan 13 kursinya cukup 2 partai, di bulan Juni ini ya mereka sudah merubah itu. Wah, Nasdem dengan Hanura nggak cukup ini. Makanya kita harus ambil Golkar, harus ambil Perindo. Awalnya juga Golkar kan lebih merapat ke Sutina. Setelah Golkar mereka sekarang klaim P3 mereka sudah ambil, klaim PBB, klaim PDI, dan itu kan sampai hari ini. Kita tidak akan berbicara ke mana arah partai itu ya. Yang kita garis bawahi adalah bahwa manuver melakukan pergerakan mengejar partai besar-besar yang dilakukan oleh petahana ini itu adalah bukti satu bahwa gerakan Sutina ini sudah menjadi sebuah arus besar kekuatan politik yang tidak bisa lagi atau tidak cukup lagi dilawan hanya dengan Nasdem dan Hanura. Nah, kalau melihat kekuatan di awal saja gerakan yang dibangun masih sendiri Ibu Sutina itu juga sudah dilihat bahwa gerakan manuver Sutina ini perlu diperhatikan oleh petahana dan itu mendapat perhatian memang. Nah, setelah masuk tambahan gerakan, tambahan kekuatan ya dari pasangan yang sudah dideklarasikan malam hari ini Ado Mahfud, apa nilai plus yang akan terbangun setelah deklarasi malam hari ini setelah masuk Ado yang akan mengisi pergerakan selanjutnya? Dari survei ya, sebenarnya masyarakat yang belum di undecided voters itu
trennya itu masih ada sekitar 54% sampai 60%. Artinya dari klaster pemilih yang belum menentukan sikap itu masih sangat banyak. Ini sebenarnya indikasi bahwa sebagian besar publik ini masih menunggu sebenarnya, satu, siapa lawannya petahana, yang kedua, siapa pasangannya Sutina. Jadi dua hal ini yang akan terjawab habis setelah deklarasi malam ini. Saya rasa survei apapun yang akan diturunkan pasca deklarasi Sutina ini, tren Sutina itu akan sangat naik, progres ya betul, trennya juga akan sangat naik, dan saya rasa arah pemilih itu akan sudah mulai menentukan sikap, saya rasa. Jadi ini menurut saya dengan pola gerakan yang submasif, ya, kita tentu saja dengan 10 partai itu, artinya kalau dulu Sutina harus bergerak 1 bulan untuk memprogres 1 kecamatan, sekarang Ibu Sutina progresnya bisa 1 hari 1 kecamatan karena didukung oleh infrastruktur politik dari 11 partai. Belum Pak Ado sendiri itu sudah punya klaster sendiri, misalnya dia di dapilnya itu sudah trennya itu sudah bisa sampai 80%. Artinya kalau di dapilnya sendiri Ibu Sutina meskipun tidak harus ke sana, itu sudah bisa menambah tren elektoralnya tersendiri. Iya, menambah tren elektoral setelah masuk Ado Mas'ud. Iya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa melihat sebelah mata seorang Ado Mas'ud. Iya. Iya, dia tidak bisa mengandalkan bahwa saya ini bapak saya dari ini, bapak saya dari ini. Tapi dengan sebagai anak petani yang biasa lulus sebagai mahasiswa dan menjadi aktivis, kemudian bisa melenggang ke 2 periode ke parlemen, tentu ini juga menjadi catatan. Dan dari hasil-hasil perolehan suara dilihat dari setiap perhelatan pileg, sebenarnya ada cukup unggul dengan kekuatan elektabilitasnya naik, kemudian tren pemilihnya masih tetap bertambah bukan menurun. Apakah ini yang juga menjadi barometer kekuatan dari seorang Ado, sehingga malam hari ini jangan lagi melihat sebelah mata seorang Ado? Iya, pertama memang kita tidak bisa pungkiri ya, Ado punya struktur politik, dia punya karakter figur juga yang kuat ya. Saya sering mengatakan bahwa secara figur Ado ini bisa kita sebut sebagai kita kan pertanyaan kita selama ini dalam tren pilkada ke pilkada, momen politik ke politik, pemilu ke pemilu ini, kita hanya menemukan bahwa mayoritas orang-orang yang maju itu adalah orang-orang yang keluar dalam lingkup oligarki. Anak bupati, anak bupati, gubernur, anak gubernur, kan, pengusaha, orang kaya, anak orang kaya, dan lain-lain. Nah, Ado punya karakter yang berbeda ya, sehingga kira-kira ketika pesimistik masyarakat menyebut, misalnya seperti saya nih, kita mungkin wah, kita kira-kira bisa jadi kepala daerah nggak ini dengan kemampuan kos politik yang tidak ada, kita tidak ditunjang oleh infrastruktur politik misalnya yang memadai. Nah, Ado mampu menjadi jawaban bahwa ternyata dalam mengemas variabel-variabel strategis terpenting dalam politik itu juga bisa keluar dari arus mainstream oligarki itu. Seperti tadi, Ado secara geopolitik dia tidak memiliki terah penguasa. Ado bukan tidak lahir dari sistem oligarki. Ado betul-betul dari grassroots, dan itu mampu diprogres menjadi kekuatan politik. Yang kedua, itu yang pertama ya, dari karakter personal. Yang kedua, Ado punya struktur politik ini. Kalau saya lihat dari semua partai, 3 besar yang punya struktur politik yang rapi sampai ke tingkat grassroots itu adalah PDI Perjuangan, dan Ado
saya rasa akan mampu menggunakan ini ya, ditunjang oleh PDI Iya. Perjuangan. Kita tadi lebih membahas ke Ado. Saya kembali ke Sutinanya. Kita tahu bahwa siapa sih itu Sutina? Di balik Sutina siapa? Di baliknya yaitu ayahanda SDK-nya, Iya, iya. gitu kan. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh SDK selama menjadi politisi memang menjadi pelajaran yang terbaik untuk regenerasi, Iya. termasuk untuk keluarga dan juga memuju ke depan bahwa untuk dinasti itu tidak diperlihatkan. Karena kita bisa melihat bahwa setelah 2 periode dilakoni menjadi seorang bupati masuk menjadi politisi, dia meninggalkan itu dulu. Iya. Setelah itu baru mengusung anak. Nah, seharusnya kalau mau yang dilakukan SDK kemarin, misalnya kedinastian, misalnya politik dinasti, tentunya harusnya kayak dari bapak awal sudah dimajukan anaknya, ini. ya, ke saudaranya, Iya, atau ya. saudaranya atau siapa. Harusnya dari awal itu sudah dimajukan Sutina, misalnya kalau memang harus menjadi pilihan Sutina. Tetapi yang diperlihatkan contoh SDK ini cukup menarik karena dia melepaskan dulu untuk kedinastian itu, lalu kembali membangun sebuah manuver untuk menjadi sang penantang. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya. Makanya kita melihat malam hari ini deklarasinya mungkin cukup memperlihatkan baru, pelajaran, ya. hal baru untuk para pelaku politisi dan juga kita masyarakat ini yang akan menjadi pelajaran malam hari ini. Bagaimana melihat itu, Bang? Iya, saya lihat memang Pak SDK ini punya karakter politik dia kingmaker. Ya, luar biasanya itu memang pertama dia punya karakter regeneratif ya. Dia progres politiknya adalah progres menciptakan wawasan kaderisasi. Tidak mainstreamnya itu adalah dia oligarkis ya. Dia tidak oligarki sekali. Nah, seperti kita ketahui sama-sama di 2015 itu seandainya dia mau ke sistem oligarki tadi, dia bisa ngotot anaknya, saudaranya, tapi itu tidak beliau lakukan. Yang kedua sebenarnya ada banyak hal ya, kesimpulan ketika SDK merestui anaknya untuk berpasangan dengan seorang anak petani seperti yang kita lakukan, seperti yang kita diskusikan tadi itu juga menandakan bahwa memang SDK juga menjadi tokoh politik yang memang ya termasuk negarawan lah. Sekarang ini kan menjadi tokoh nasional dengan di DPR RI itu. Ini menjadi, saya rasa menjadi magnet tersendiri juga bagi Sutina. Ingat loh, itu di Mamuju Pak SDK itu pemilik suara terbanyak ya. Kalau tren surveinya sendiri itu dia di angka 42%. Ya, di angka 42% dengan tren strong voters itu 84%. Itu artinya dari 42% Pak SDK itu masih memiliki pemilih kuat ya, strong voters itu masih di angka 36 sampai 38%. Kalau angka 36 sampai 38% ini bukan angka kecil loh. Artinya kalau karena ini adalah pertarungan head to head, itu berarti cukup 50+1 sudah menang. Kalau 38% berarti kita mau sampai ke 53%, berarti Sutina Ado dengan 10 koalisi ini hanya membutuhkan 13% untuk sudah bisa menang di angka 51%. Saya rasa dengan angka 31% dengan tren Sutina yang sudah bagus, dengan karakter Ado yang bagus, kemudian didukung oleh 10 partai koalisi ini, saya rasa 3% itu bukan sesuatu yang berat ya. Ini merupakan kerja yang cukup mudah untuk Sutina Ado bisa ambil. Dan saya rasa itu terakhir Bang, ada yang menarik juga nih dari sisi Pak SDK-nya gitu. Kita tahu bahwa Alibal kemarin adalah sebuah lawan politik di Pilgub. Namun kemudian terjadi komunikasi yang bagus di Pilkada ini, lalu kemudian Gerindra masuk. Kita lihat pembacaan deklarasi tadi yang dibacakan Ibu Gubernur ya, yang juga merupakan ketua dari Partai Gerindra. Partai Gerindra. Nah, ini yang lebih menarik lagi ini karena cukup komunikasi yang dibangun ini Pak SDK ke katakanlah Ibu Ruskati ini. Nah, apa yang dilihat ini di sini? Pertama itu tadi ya, Pak SDK ini sangat open minded dalam berekspektasi terhadap politik ya.
beliau sangat positif. Kemudian bagi dia itu ya momen politik ini dari satu momen ke momen yang lain itu dia punya fragmen, punya segmen, punya perspektif yang berbeda. Jadi momen pilkada misalnya 2017 itu sudah selesai. Sekarang ini kita bangun kembali progres pemerintahan yang baru, kira-kira begitu. Yang kedua, sebenarnya ini Pak SDK mungkin sedang memberikan pembelajaran politik bagi kita bahwa politik itu sejatinya adalah komunikasi, sejatinya adalah silaturahim, sejatinya adalah membangun koalisi, sejatinya adalah membangun kesepakatan. Saya rasa dengan pola yang dibawa oleh Ibu Sutina ke Ibu Ruskati dalam hal ini ke Gerindra itu, ini menjadi wawasan baru koalisi, dan menurut saya dua kekuatan ini ya kalau solid nanti dalam pergerakan Pilkada 2020, saya rasa ini akan menjadi satu kekuatan besar, dan menurut saya Gerindra dengan memimpin koalisi ini akan mampu menjadi magnet pergerakan bagi teman-teman yang lain untuk bergerak. Baik. Pemirsa Manakara TV, demikian wawancara kami dengan jubir dari Sutina Ado yang sudah deklarasikan malam hari ini memuju Keren, yang sudah siap maju. Sekarang saat ini menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju di 2020 mendatang 9 Desember. Dan